akan buka pertanyaan atau kegalauan-kegalauan yang ada di antara para mahasiswa atau mahasiswi di sini. Yang ingin ada pertanyaan mungkin. Dari siapa yang mau? Oh boleh silakan Mbak. Dengan siapa namanya Mbak? Saya Gena. Gena? Ya dari PNJ. Gena namanya ya? Gena. Nama lengkapnya ini bagus sekali. Saya jarang dengar nama Gena. Enggak Gena kayaknya ini. Hah? Enggak Gena. Benar itu. Gak Gena. Enggak kepanjangannya Gegana kayaknya. Gegana. Bisa galau merana. Ya jadi saya punya pertanyaan buat para finalis LK sekalian. Iya. Bagaimana kalau mantan kita menikah sebaiknya kita datang ke pernikahannya atau enggak ya? Waduh. Nah ini berat nih. Makasih. Oke, jangan dulu. Saya minta Bedu dulu ini. Bedu kan punya pengalaman. Gak usah disebutin punya pengalaman. Enggak, mungkinnya pengalaman. Ya Allah. Ketika Sisi dengan seorang Prabu Revolusi menikah, apakah Anda hadir pada saat itu? Coba di sini. Mohon maaf, saya nggak nyangka. Jadi kamu pacarnya Prabu dulu? Bukan. Hah? Sisi. Boleh sini. Agak berat kaki saya melangkah sebenarnya nih. Tapi demi kamu aku akan lakukan ini. Gena. Nama lengkapnya apa sih Gena? Genangan Nah, air. Gena Pradita. Gena? Pradita. Gena Pratika bukan genangan air. Lu pikir dia banjir? Silakan Du. Buat Gena. Pengalaman seperti itu kebetulan ya. Saya nggak punya pengalaman seperti itu. Iya, memang mantan saya sudah menikah, tapi saya nggak diundang. Anda tidak diundang. Tidak diundang, karena memang mantan saya sangat mengerti kalau itu pun saya hadir di pesta pernikahan, takutnya nanti MC-nya bilang, sabar. Tahan. Ini ujian. Ya. Memang Ini berat. ujian. Ya. Jangan berisik, ada ujian. Itu ujian tulis. Oh, ujian Ini tulis. ujian kehidupan. Iya. Ya artinya gini ya, saya pun kalaupun diundang, saya pasti akan datang. Karena salah satu kewajiban sebagai seorang muslim adalah memenuhi undangan. Dan menyambung silaturahmi. Menyambung tali silaturahmi. Betul. Ya kan? Nah kebetulan kemarin saya nggak diundang. Sama mantan-mantan saya yang lain juga saya nggak diundang. Saya bukannya mereka, saya yakin, bukannya mereka nggak ngundang saya karena memang takut takut saya nggak datang. Justru jaga Tapi perasaan. takut mereka lari kembali kepada saya. Jadi Gena, ngomong-ngomong kamu diundang atau enggak sama mantan kamu? Diundang. Diundang, oke. Saran saya, datanglah. Gimana bisa ngasih saran orang situ gak diundang? Iya, kalaupun saya ada di posisi Gena, saya akan datang, saya akan tunjukkan bahwa sebenarnya, Yang sudah berlalu, biarkanlah berlalu. ya Bapak ini. Marah, segitu marah. Itu kan bantu. Biarlah kata-kata itu keluar dari mulut saya, kan dia Iya. akan mendapatkan apresiasi saya bukan Bapak Iya, nantinya. maksud saya itu kalau saya tekanannya kurang. Kalau kamu kan pasti pakai perasaan. Bukan, Pak. Iya. Saya hanya, Pedih kan itu. saya hanya mencoba berbicara sebagai seorang laki-laki, Pak. Iya. Kalau saya diundang oleh pernikahan Lelaki mantan, yang sudah disingkirkan kan maksudnya. saya akan datang. Lu diputusin dulu apa Lo sih kalau misalnya alasannya? diundang nih, gue pengen tahu lu diundang. Apa yang akan kau katakan kepada satpam yang di depan? Kan yang undang Oh mempelainya. iya, mempelainya misalnya. Kamu datang, kamu berikan selamat dan kamu katakan. Allahu Akbar. Takbir. Loh, Ya, itu sebuah perjuangan juga Pak Denny. Iya. itu bahwa Harus semua dimulai dengan niat yang baik seperti itu, ucapan yang betul, bagus. bahwa semua sudah diatur oleh kehendak yang maha kuasa. Kamu bilang, kamu katakan, kita manusia hanya bisa berusaha untuk mempertahankan hubungan ini, tapi Allah jualah yang menentukan kehidupan kita ke depan. Seperti itu. Dari sini. Biar nggak ada ngomong lagi. Kesel Iya saya. benar tapi bagus. Iya. Terima kasih Bedo. Tapi memang benar Pak. Tapi saya Harus- juga pernah merasakan seperti itu. Bukan pernah merasakan, tapi memang kalau kamu diundang ya sebaiknya datang. Kalau tidak diundang ya nggak usah datang. Nggak boleh itu. Nah, karena kalau tidak diundang Anda datang, ini yang lain, ini orang apa jahe langkung ini. Karena nggak diundang. Datang nggak diundang, ya kan? Karena bisa-bisa pulang nanti gak diantar juga Wah. kamu. Kalau Jadi diantar bukan intinya Jai tuh. Langkung namanya. Iya. Tapi Jailani. Kenal berarti. Sekarang selfie. Ini pasti punya kenangan tersendiri.
Apa? Baik. Nih kita Asal- dengar. Silakan selfie. Ini narasumber banget nih ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jangan nangis dong Diam selfie. dulu, diam. Aku tahu banyak tentang selfie, makanya aku dilarang bicara. Jadi gini, kalau saya ada 3 poin. Saya boleh tanya terlebih dahulu? Boleh, apa aja juga boleh. Apakah Anda diundang? Diundang saya. Diundang oleh mantan atau oleh orang trans? Diundang oleh mantan saya dong. Oh, oleh mantannya Iya. berarti, ya. Saya nggak kenal sama orang trans. Oh iya iya. Ada 3 poin tadi. Ya. 3 Ada poin? 3 poin. Bisa ditukar apa itu kalau? Loh, ini bukan poin yang di mall. Belanja di mall. Bukan poin belanja. ini Poin bukan poin belanja. Oke. Poin yang ini pasti penting-penting. Ya, yang pertama itu dipastikan ketika putus ataupun apa itu namanya. Sudah berakhir. Berakhir, dipastikan itu Anda dalam keadaan tidak mencintai, tidak ada rasa sayang, apalagi baper-baperan. Kok ngomongnya bergetar sih? Masa sih? Iya. Nadanya jurut Iya, gitu. ada nada. Maksudnya aku tuh. Emang bedu tuh sama aku ada koneksi tersendiri, Du. Aku bisa rasain dari sini. Kan dari Ah, cara Mbak. duduk aja beda kan. Selfie itu ketika ngomong seperti itu memang kamu tidak ada yang namanya saya kayaknya udah habis gitu masalahnya. Tetapi masih ada kebencian dan dendam tersembunyi di dalam diri kamu yang saya lihat dari Entong suuzon Anda. tahu suuzon. Saya emang gak suuzon. Cuman bertanya aja. Gimana boleh cerita Iya, dong. yang pertama itu mesti dipastikan dulu yang memang pisah itu sama sekali tidak menyisakan suatu penyesalan di akhir nanti. Next keduanya, ketika pasangan kita lebih duluan menikah atau punya pacar baru, Iya, itu nggak ada yang namanya baper, galau. merasa cemburu. Memang udah ikhlas. Harus ya bisa kan? move on lah ya. Iya, jadi jangan pernah memutuskan sesuatu hal. Kalau buat saya pribadi, kalau saya masih cinta, masih pengen hidup sama dia, mati pun saya pasti bakalan jalanin. Innalillahi wa inna. Aduh, itu saya. Yang Dia ketiga, punya yang ketiga. prinsip. Yang ketiga, yang bisa, kedua. boleh saya panggil pasangan saya di sini? Boleh, boleh. Bekas pasangan. Hendra denger deh lah. Tuh, nih. Kang Denny, Ya, ngomong apa tadi? Hendra denger tuh apa yang Kang Denny. Hah? Kamu merebut Hendra dari aku. Hendra kenal sama kamu? Goblak. Kebetulan saya memang diundang pada saat itu karena punya hubungan yang sangat baik. Datang Saya tidak datang pada saat itu. menghindari sebuah peristiwa. Setuju sama Bedu tadi, takut dia nyesel, Du. Kebaya, kan? Cakep lagi ya. Lipstik Iya, Du. merah, Iya. rambut sanggul atas, Rambut sanggul. kan? Jalan deh tuh, Aduh. pas salaman, wah nyesel. Wah, kan itu bahaya kan? Bahaya bener. Mendingan gak usah datang pada saat itu. Tapi gak usah datang, ada alasannya Kang. Menghindari ya. Iya, bukan menghindari, Du. Ada kerjaan, Du, duitnya lebih gede. Nah, dia kan Iya, profesional. Gitu. Dia profesional. Ini juga yang dirasakan oleh pasangan saya ketika saya datang di perkawinannya. Perasaan menyesal itu dia. Terlihat dari raut wajahnya. Terus kan gimana itu ceritanya? Dia pokoknya dia menyesal aja. Menyesal nggak dari dulu gue pisah dari kamu katanya. Nyesel bahagia itu. Jadi Kang Denny sebenarnya intinya adalah gini sih, datang atau enggak, emang kebetulan pada saat itu Safi lagi kerja. Dan memang kan dapur mesti ngebul, ada anak dan lain-lain. Sekarang ini yang saya pengen tahu adalah ketika kamu pada suatu itu dianggap ininya lah ya, bohongnya lah. Kalau kamu datang, apa yang akan kamu katakan sama mantan kamu? Ya selamat lah. Yang menurut Safi yang terbaik itu adalah doa, nggak perlu didengar sama siapapun, hanya Tuhan dan saya yang tahu. Dalam Saya ini. mendoakan yang terbaik buat dia, untuk masa depannya dia dan saya, yang pasti buat saya pribadi. Kalau saya nggak punya keikhlasan nggak mungkin sampai 5 tahun saya sendirian. Judulnya mah ikhlas wae, jodoh, kata Gusti Allah, A, B, C, D itu udah yang diatur. Yang penting pada saat berpisah itu persis mesti 0% nggak ada hati. Jadi mau dia kemana, ke kiri, ke kanan, tidak ada rasa apapun, blast aja gitu. Iya, oke. Ada nih. Selfie. Satu terakhir paling- pesan nih buat selfie ya. Kenapa? Kadang gini ya, kadang Tuhan itu mengirimkan seseorang buat kita memberi pelajaran kepada dia atau kita belajar dari dia. Itu. Nah, ketika kalian berpasangan, itu adalah kalian diharuskan untuk saling melengkapi. Nah. Jadi kalau misalnya istri STNK, berarti kamu harus menjadi BPKB. Oh. Nah, yang di motornya siapa? Kang Maman, silakan.
Dalam cinta, terkadang kita menemukan orang yang salah sebelum akhirnya mendapatkan orang yang tepat. Jangan lantas memaki kesalahan, karena kerap kesalahan justru mendewasakan. Termasuk jangan memaki mantan. Justru berterima kasihlah, karena mantan adalah guru terbaik yang pernah mengajarkan kita pedihnya tersakiti. Jadi haruskah kita memenuhi undangan pernikahan mantan? Bedu dan Calontong memberi pelajaran berharga. Karena kita tahu tak memenuhi undangan itu bisa menyakiti pengundang, juga memutus silaturahmi. Maka jika tak bisa membantu, jangan menyakiti, hadiri saja. Saat bisa membantu tapi malah disakiti, bersabar hati, jangan balas menyakiti yang akan mengurangi nilai kebaikan itu sendiri. Tengoklah kerang, ia beri mutiara dan dibuat terluka, ia tak membalas, bahkan dagingnya ikut diberikannya. Itulah ikhlas kata Selvi, melepaskan, mendoakan. Kan kita pengen tahu perkembangannya dia kan. Loh, berarti kamu kan masih punya perhatian dengan ada keinginan seperti itu. Emang pacarmu, mantanmu dalam masa pertumbuhan kamu minta Iya, ada 5 perkembangannya? tahun.